Ciro, Ciro lupa. Bahagia mutlak kalian. Kami cuma terapi jalanan. Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Ketemu lagi sama terapi jalanan Mahadi. Sama gua Adis. Gua Seno. Oke, sekarang kita mau bahas tentang amarah. Tapi lebih ke gimana kita mentransformasikan amarah yang ada. Jadi transformasi amarah. Transformasi amarah. Tanya, apa, mengapa, bagaimana untuk mentransformasikan amarah yang ada. Ini kayaknya kita mau coba sharing-sharing aja. Barangkali juga sahabat Indonesia punya pengalaman yang sama, atau mungkin lebih wise, lebih bijak dalam menghadapi amarah yang dialamin masing-masing pribadi. Ya kita saling sharing aja di sini gitu loh. Sebelum masuk ke transformasi amarah nih, ini kan kita sekarang udah masuk yang namanya era industri 4.0. 4.0. Bahasa kerennya 4.0. Intinya singkatnya adalah berubah dari yang tradisional menjadi digitalisasi. Atau kalau zaman sekarang kita kenal dengan istilah era milenial. Contoh gampang, dari tradisional berubah menjadi digitalisasi. Dulu zaman kita dulu masih nom-noman, masih muda, itu kan kalau kita mau kontak-kontakan sama sahabat kita, sama pacar kita, atau sama keluarga, itu kan lewat surat. Effortnya banyak. Pertama, beli perangko. Terus mengoptimalisasikan lidah, kan? Nempel. Terus kalau nggak ke kantor pos, kita nyari kotak pos. Kotak pos tuh pinggir jalan. Zaman dulu banyak kotak pos di pinggir-pinggir jalan. Masukin, teng. Kita nggak tahu deh tuh kabar beritanya itu surat kita gimana, gitu kan? Sampai dapat balasan. Dapat balasan bisa minimal seminggu kemudian baru kita dapat. Tapi di era sekarang semua kan serba mudah. Udah gampang. Bisa lewat WhatsApp, bisa telepon langsung, chatting, Facebook, IG, banyak hal bisa dilakukan. Contoh gampang juga. Nih di depan kita nih. Nah, kertas, ya kan? Iya. Kita masih ke bawah nih, Sen. Iya, Masih ke bawah era tradisional dulu. Kita masih lebih meyakinkan kalau ada hard copy kayak gini. Betul. Kita bisa ngelihat satu sisi karena umur. Kita mata udah plus. Iya. Padahal ada handphone nih. Ya, kalau ngeliat handphone kan kudu begini gitu kan. Betul. Kurang bisa nyaman kita ngebaca. Itu contohnya. Nah, balik ke yang tadi, pertanyaannya sekarang kan, apakah semua proses tersebut, proses transformasi itu tadi berkaitan sama emosi kita atau mental kita? Yes. Jawabannya iya. Ya, oke. Sama berarti lo sama gua. Cuma gini, kalau dilihat dari, kan lo bilang tadi 4.0 ya, dari tradisional ke digital. Harusnya dulu tuh yang kaitannya transformasi amarah di kita juga banyak emosi, banyak marah ya dulu. Dan harusnya zaman dulu effort marahnya lebih gede. Jadi kan bayangin aja, gue pengen nulis surat aja, banyak hal tuh yang mesti kita lakuin. Beli kertas surat lah, beli apalah, perangko macam-macam. Dan disesuaikan tema. Kalau kita mau ngirim surat ke pacar pink warnanya yang agak-agak romantis. Ya. Nah, itu sampai berapa? Bahkan gue pengen ke kantor pos aja deh, biar tiket khusus. Tiket khusus 1 hari belum nyampe, 2 hari belum nyampe.
ada rasa kesal juga ya. Cuma yang menariknya harusnya pada saat itu bobot emosinya tuh lebih banyak, lebih gede, dan solusinya mungkin pada saat itu juga masih bingung gimana ya mesti. Akhirnya kan kita jadi diem sabar aja kan gitu. Nah, kenapa di sekarang di era modern ini harusnya semua serba mudah. Harusnya memaintain emosi yang ada harusnya lebih mudah, tapi banyak dengar cerita dari teman-teman kenapa jadi lebih susah ya? Justru kayaknya zaman sekarang itu orang lebih emosian. Kalau zaman dulu orang masih sabar. Ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Disabar-sabarin. Iya. Ini nggak ada lagi mau ngapain? Iya benar. Pasrah. Ya udah nunggu surat balasan gitu kan. Iya. Kalau sekarang karena kita tahu, ini kan WA gue kirim, kenapa 5 menit lo nggak balas? Telepon. Kenapa sih nggak dibalas WA gue? Gitu kan. Emosi deh. Dulu main begitu, telepon dikunci. Kalau enggak lari ke telepon umum. Dulu kan gitu, telepon umum dikunci ya, nggak bisa dipakai. Iya, nyari ke telepon umum, nyari dulu ngubuk-ngubuk cari koin. Begitu nyampe telepon umum, ngantri. Ya, harusnya emosinya lebih gede lagi. Betul. Nah, berkaitan nih sama emosi, kita kan kudu kenal dulu sih, kudu kenal sama emosi kita itu gitu. Itu kalau kata fisikawan namanya James Prescott ya, James Prescott itu intinya dari yang disampaikan sama si James ini adalah itu kaitannya ke kekalahan energi kali ya, hukum kekalahan energi ya. Kalau salah nih, kalau energi itu nggak bisa diciptain atau dimusnahin gitu kan. Energi itu hanya bisa berpindah tempat atau dirubah atau merubah, betul, dirubah bentuk atau bahasa kerennya ya itu tadi transformasi gitu. Bagaimana kita merubah energi. Dulu tadi lo kan masuk ke James Prescott yang hukum kekalahan energi. Berarti gambarannya gini kali di sini, emosi itu ya energi, merupakan sebuah energi juga kan gitu. Energi kan ada positif ada negatif. Bagaimana kita merubah energi negatif tadi, emosi kita tadi, bagaimana merubah, mentransformasikan emosi itu supaya lebih baik. Karena memang gini sih, amarah atau kemarahan itu identik dengan hal yang buruk sih ya. Orang berpersepsinya identiknya sama hal yang buruk, kemudian emosi dia tuh. Banyak orang menghindari tuh kayak begitu. Tapi nggak oke juga, maksudnya gini. Kalau kita menghindari berarti kan bisa dibilang kita menghindari masalah. Betul. Nah, banyak orang gini, gue pendem aja deh. Nah, gitu. Itu kan jadi secara psikologis, secara mental kita sebenarnya malah nggak bagus. Karena emosi itu energi, dipendem, didiemin, dia tetap bergolak kan. Karena tidak keluar, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibuang, hanya bisa dirubah bentuk. Bagaimana caranya kalau kita nggak sadarin, kita nggak rubah ke sesuatu yang positif gitu, dia tetap blunder nggak karuan tuh, akhirnya numpuk kali ya. Atau dia berusaha ngeluarin tapi caranya yang salah. Gitu. Nah, terus kenapa mengontrol emosi itu bisa dibilang nggak sehat? Karena orang cenderungnya gue pendem aja, hanya diam, disimpan. Itu yang membuat tidak sehat. Iya. Nah, padahal kalau kita mendem sesuatu apalagi yang sifatnya negatif, itu kan malah bikin resiko untuk kena penyakit vital ya, kayak jantung apa segala macam, itu resikonya lebih gede gitu kan. Benar gak sih? Ya kan? Itu mungkin langsung aja nih kita share. Gimana mungkin lu yang pernah belajar, mungkin lu bisa sharing sedikit
gimana seperti yang kita bahas di awal tadi, gimana kita mentransformasikan amarah yang kita rasain, gitu. Gimana manage-nya, gitu kan, supaya menjadi sesuatu yang positif, entah buat diri kita, entah buat yang ada di sekitar kita. Ya, jadi tadi banyak tadi kan sempat kita bahas di atas ya, bahwa orang menahan emosi atau meredam emosi itu malah cenderung kurang baik, karena persepsi banyak orang amarah tadi identik dengan sesuatu hal-hal yang buruk, kayak begitulah. Nah artinya muatan negatif tuh, padahal emosi itu kan sebuah energi. Nah kalau energi itu ditumpuk yang negatif, itu nanti kan akan terakumulasi di dalam diri, akhirnya hormon yang berkaitan dengan hormon juga, bukan hormon kebahagiaan yang berkembang, tetapi hormon kecemasan nih, ketidakbahagiaan yang berkembang, sehingga mempengaruhi pada akhirnya fisik kita juga. Nah tadi kan lo bilang bagaimana sharingnya. Sekarang paling tidak pada awal ini, pada pertama-tama tuh yang harus kita adalah kita harus sadari dulu bahwa emosi itu adalah sebuah energi yang karena kita sering mempersepsikan emosi itu dengan hal-hal yang buruk dan negatif, berarti energi itu energi negatif. Nah stop, jangan dia biarkan berputar-putar ke laut, berputar-putar nggak jelas itu di dalam tubuh. Makanya ada kesadaran kita, kesadaran proporsional gitu ya, untuk merubah energi tadi menjadi energi yang positif. Nah ada beberapa langkah ya, ada 6 kurang lebih, ada sekitar 5-6 langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan sendiri juga kan. Betul, bisa kita lakukan sendiri dengan memanfaatkan, mengoptimalisasi modal istimewa yang diberikan oleh Maha Kuasa, panca indera. Nah yang pertama relaksasi, relax. Jadi kasih ruang pada diri kita untuk kita relax. Jadi gini, relax, gue relax kok. Tapi kan tetap pikirin. Enggak. Jadi betul, kalau relax yang dimaksud adalah relax seluruhnya ya. Jadi cuman bukan gue relax kok sekarang, tapi ininya mengkerut. Jadi relax seluruh struktur keseluruhan ya, jiwa raga relax gitu. Artinya gini, bisa dengan kita mencari tempat yang nyaman. Tempat nyaman itu nggak harus kita pergi jauh-jauh ke rumah, keluar rumah. Bisa kita, makanya buatlah rumah itu ada ruangan yang membuat kita nyaman, misalkan ruang tamu, atau di kamar, relaxin aja, merilekskan badan kita. Yang pertama itu sederhananya gitu, paling 6 menit kayak 5 sambil menit denger lagu, denger aja saat denger relax, udah santai aja. Tapi ya perlu kesadaran dari kita sendiri bahwa pada saat kita relax mesti istilahnya kita kosongin nih, jangan kita pikirin lagi. Kesadaran merubah muatan energi negatif tadi ke positif. Jangan pas relax tetap mikirin energi negatif yang baru. Percuma, gue mau ngilangin, gue gedek sama temen kantor gue misalkan, muncul lagi gue gedek sama temen gue. Waduh tadi di jalanan macet banget, ini kagak relax namanya. Jadi kesadaran itu ya kita relaksasi. Pertama kita relakskan badan kita, relaksasi lah, relaksin badan, itu yang pertama. Yang kedua, eye identification, identifikasi dengan mata. Karena kan maksudnya amarah itu sering terstimulasi dari apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat yang berhubungan dengan marah, nyebelin, kesel dan sebagainya, kita rubah menjadi hal menyenangkan. Misalkan gue marah, gue kesel sama seseorang, masih banyak orang yang baik, gue sadar gitu loh. Jadi sambil relax ya, masih banyak kok teman-teman yang baik, gitu. Masih gue kok begini, masih banyak kok yang begitu. Jadi apa yang terstimulasi dari mata, identifikasi itu kita sering kan lihat panca indera kan gue bilang. Jadi lewat mata kita lihat sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang membuat marah, sesuatu yang menjengkelkan gitu. Nah itu dirubah menjadi hal yang menyenangkan. Lihatin maksudnya agar kita bisa ngenalin nih
oh ternyata salah satu stimulus emosi dalam diri itu salah satunya adalah mata nih, melalui penglihatan gitu. Jadi identifikasi itu bahwa sadari bahwa apa yang kita lihat bisa buat kita marah loh. Nah berarti Tapi yang kita lihat juga bisa bikin kita happy. makanya berarti kita sadari berarti apa yang kita lihat kalaupun itu membuat kita marah pasti menyenangkan. Membiasakan mata ini melihat yang nyebelin jadi nyenengin gitu. Susah sih emang. Susah itu, makanya kan kita latih dari alat-alat apa dari yang kita punya. Terus yang ketiga, ungkapin di dalam hati, voice in. Teriakan dalam hati, gua jengkel. Gitu. Hehe. Tapi kita nggak ngomong. Nah, jadi hanya hati kita dan batin kita mendengarkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu loh istilahnya. Apa ya? Jadi daripada kita diem. Iya, benar. Nah, dengan itu kan ada kesadaran. Kenapa lu lagi kesel ya? Enggak, relax. Gitu maksudnya. Jadi apa? Ungkapin dalam hati. Voice ini. Jangan ungkapin dalam nyata. Keluar. Keluar. Oke. Nyebelin orang lu. Iya. Gitu ya. Menjadi Hulk lagi. Sobek-sobek lagi. Iya. Terus yang keempat, kita tingkatin itu kadar oksigen dalam diri. Gimana? Banyak orang bilang kalau nguap itu Oh. belum tentu ngantuk. Iya. Tapi kekurangan oksigen di dalam Iya, tubuh. iya, benar. Pernah dengar. Gimana ngisinya? Kalau gue sih ya gue minum, gue nyemil, gue makan. Makanya badan lu gitu Makanya ya. badan gue jadi Iya. nggak gini juga sih. Maksud gue kita tingkatin tuh kadar oksigen. Karena dengan meningkatnya kadar oksigen dalam diri kita tentu memberikan ruang pada sisi-sisi yang kosong tuh menjadi keisi. Karena sih ningkatin kadar oksigen diatur nafas lo. Iya. Ya benar. Nah yang kelima nih, luapin itu emosi. Ini di luar yang tadi kita Iya. berenang Luapin. apa gitu ya. Nah, luapin itu bisa dengan macam-macam. Kalau zaman kita dulu kan sering banget ya kita dengar kata diary ya. Diary. Buku harian. Dear diary. Diary ya. Iya. Bukan. Iya, dear diary. Iya, kadang-kadang orang Hari ini gua orang bla. gue juga pernah kok dulu kesel semuanya gue tulisnya brengsek, gue kesel sama semua orang. Lu kan bikin punya diary. Diary dalam artian untuk gitu. Iya, lu punya. Bukan gue hari ini gue begini nggak gitu. Oh, Isinya kirain. tanggal sama sialan gue sebel banget sama semua orang, nggak bisa pahamin gue, nggak bisa memahamin gue. Udah. Lama-lama gue lihat itu gimana gue mungkin orang bisa memahamin gue kalau gue nya juga bingungin gitu. Akhirnya itu kan gue ungkapin. Jadi gue keluarin selain yang 4 langkah tadi, yang kelima itu gue luapin. Luapinnya itu bisa dengan gitaran, nyanyi gitaran, karaokean, macam-macam lah. Ada yang nulis macam-macam sesuai dengan ya lu, gue atau sahabat semua yang pas apaan. Luapin ini seperti itu emosi tadi. Intinya adalah luapin. Nah jadi bisa dengan lo menulis, bisa dengan lo nyanyi, bisa dengan lo berteriak, lo ketawa, macam-macam banyak sesuai dengan apa yang pas aja buat kita. Nah yang keenam adalah transformasikan. Jadi transformasikan transformasikan itu dengan apa yang harus kita mulai dan lakukan. Pertama kita memaafkan, kemudian yang kedua menerima, yang ketiga mengasihi, yang keempat berterima kasih. Apapun kita dimaki orang maafin, tuh orang maafin juga dari kita. Kita juga menerima, kalau kita salah kita akuin, jangan berkelit. Nah mengasihi itu kita anggap aja ya Tuhan dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Suatu saat juga dia punya salah, tapi ketika dia punya salah gue juga nggak harus seperti dia. Mengasihi lah. Yang keempat terima kasih, gue diingetin kayak gitu. Nah dengan 6 poin tadi sederhana, kalau kita niatin lakukan dalam keseharian kita saat muatan emosi itu numpuk, kita punya cara untuk mentransformasikan amarah kalau menurut gue. Dibanding kita diamkan saja itu emosi sehingga bergumul. Terus semakin menumpuk, kita nggak tahu caranya semuanya, atau stroke. Iya.
Ya, kalau gini, gue mencoba memposisikan gue mencoba berempati kalau gue sebagai orang lainnya tidak di posisi ini, gue mungkin mewakili sahabat-sahabat Indonesia yang ada. Itu memang bukan hal yang gampang, Iya. itu susah. Dan mungkin sahabat Indonesia juga yang lagi ngeliat ini mungkin akan spontan komentar adalah, lu ngomong doang, teori doang, lu nggak ngerasain apa yang gue rasain, gimana kalau lu jadi begini gitu kan. Ini kembali yang tadi kita sampaikan di awal, kalau kita coba sharing, Sharing. kan? Dan semua yang kita sampaikan tadi adalah sesuatu yang sifatnya nggak instan, harus kita biasakan. Makanya di awal tadi gue bilang harus ada kesadaran dulu. Ya. Kita mau rubah tuh emosi yang notabene energi negatif menjadi energi yang lebih positif. Intinya semua bisa karena terbiasa. Jadi biasakanlah. Gua Mas Eno juga masih belajar untuk sekarang membiasakan diri untuk selalu berpikir positif dan bersikap positif di situasi kondisi yang seburuk apapun, gitu kan. Pasti gini, susah sih pasti gini. emang Banyak orang juga bertanya, awalnya. berarti kita nggak boleh marah dong? Salah. Namanya orang hidup ya kita ada kalanya marah. Tetapi marahlah yang bijaksana, kan susah. Ya. Contoh, Betul. contoh banyak banget. Kita nih berdua, mungkin sahabat Indonesia di luar, kalau marah tuh identik dengan kebun binatang soalnya. Pasti tuh. Sebutin semua itu. Iya, Di list, kucing, direkap dan nama-namanya kan. belibis, bebek, Tenggiling lo, macam-macam gitu. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita harus marah dengan bijaksana. Nah, yang menarik nih, Dis, gue teringat dengan kata-kata bijaksananya Mahatma Gandhi. Ya. Jadi kerennya gini. Wise man. Ya, jadi kalau lo betul, kalau kita benar, kita nggak harus marah kok. Tapi kalau kita salah, kita nggak berhak untuk marah. Iya. Itu keren. Kembali lagi. Kita harus membiasakan diri. Nggak bisa instan. Tapi semuanya. kalau boleh gue share nih, Dis, buat kita berdua, buat sahabat Indonesia ke depan, ayolah kita mulai untuk kita benar-benar memaksimalkan apa yang kita punya. Ya, intelektual kita, pikiran kita, energi kita, sepanjang indera kita. Kenapa? Karena dengan hal-hal yang kita miliki itu sebenarnya kita punya cara untuk menghadapi ini ke depan ini nanti bagaimana. Kalau kita mau sehat dan bahagia. Semuanya tidak terlepas dari tujuan hidup semua manusia adalah bahagia. Karena apa? Bahagia itu mutlak haknya kalian. Dalam hitam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Di sini di pantai ini telah terkubur sejuta kenangan, dihempas keras gelombang dan tertimbun batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih pucat pasir tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Kau sandarkan sejenak
beban diri. Kau taburkan benih kasih, hanyalah emosi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, tenggelam dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Kini hanya rasa rindu merasuk di dada, serasa sukma melayang pergi, terbawa arus kasih membara. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Oh, setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi.